Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kembali di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita akan menghampiri tahta kemurahan Tuhan. Kita akan datang sujud di bawah kaki Tuhan untuk kita membawa hidup kita dan mengangkat doa kita kepada Bapa di sorga. Mari bersama-sama kita akan satukan hati kita di dalam doa kita. Syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Aba, ya Bapa, Raja kami yang mulia. Anugerah kemurahan kasih-Mu telah melayakkan kami untuk kami boleh sujud dan bersimpuh di bawah kaki-Mu. Membawa seluruh kehidupan ini dan mempersembahkan seluruh hidup ini di atas mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, untuk segala nikmat, rahmat, dan anugerah yang sudah Engkau limpahkan dalam hari-hari kehidupan kami. Untuk kami terus merenda, merajut, dan berjuang. Untuk kami boleh mengenakan kodrat ilahi kami. Dan kami hidup di dalam kodrat ilahi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebab sesungguhnya kekuatan yang kami miliki hanyalah terbatas. Dan kami mau menanggalkan kekuatan kami. Sebab kami mau menaruh harapan, kekuatan kami hanya di dalam-Mu dan di dalam-Mu saja Tuhan. Kami mau tetap tinggal ada. Untuk itu Tuhan, mari kesempatan yang indah, kalau kami boleh kembali dipersekutukan dalam satu persekutuan kudus-Mu, oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Kami boleh dipersekutukan hari ini. Untuk kami boleh menikmati kembali lawatan-Mu, jamahan-Mu, dan berkat-berkat-Mu melalui kuasa firman-Mu. Kuduskan setiap hati kami, pendengaran kami. Kuduskan ke seluruh kehidupan hamba-Mu dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidaktepatan yang Tuhan terus hamba-Mu berjuang untuk terus kiranya anugerah kemampuan-Mu menolong hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Mu, kami akan terus didandani, kami akan terus dibersihkan, kami akan terus dipulihkan, dan kami diubahkan. Mari kuasa Roh Kudus Allah ada atas setiap kami, ada atas setiap pemberitaan firman. Hamba berdoa dan menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, melanjutkan perjalanan kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Di tengah goncangan-goncangan yang terus sedang terjadi, kita bersyukur bahwa kekuatan Tuhan itu terus makin bertambah-tambah di dalam kita. Memampukan kita untuk kita bisa terus bertahan, untuk kita terus bertumbuh di dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus Allah yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Untuk itu hari ini kita mau melanjutkan peta perjalanan kehidupan kita ke depan dengan dasar pengharapan yaitu firman Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, kita memiliki sebuah pengharapan yang kokoh dan teguh akan hari esok kita. Oleh sebab itu kita mau belajar memiliki sebuah pengharapan yang akan menguduskan kita. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema pengharapan yang menguduskan kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mengingat kembali firman Tuhan yang minggu lalu kita sudah pelajari bagaimana bangsa Israel memulai sebuah babak yang baru. Setelah mereka masuk tapal batas, meninggalkan yang namanya padang gurun. Aib Mesir dihapuskan atas mereka. Dan mereka masuk pada satu babak yang baru. Satu bagian terakhir dari apa yang sudah direncanakan Tuhan dari sejak semula. Yaitu mereka mewarisi tanah perjanjian itu. Dan kekasih-kekasih Tuhan, di bawah kepemimpinan Yosua, fakta
dan realita dari janji Allah itu menjadi kenyataan. Untuk itu kita mau belajar hari ini lebih lanjut bagaimana perjalanan kehidupan kekristenan kita. Bahwa janji-janji Tuhan itu akan digenapkan atas kehidupan kita. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa janji yang Tuhan berikan kepada kita bukan janji yang akan memuaskan keinginan kita. Janji yang tidak berfokus dan berpusat kepada keakuan kita. Tapi janji Tuhan itu akan membawa kita, mengarahkan seluruh gairah hidup kita. Di tengah dunia yang akan lenyap dan binasa ini, kita memiliki sebuah pengharapan akan langit yang baru, bumi yang baru. Yerusalem sorgawi. Saudara kekasih, janji Tuhan itu tidak berfokus untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita. Tapi janji Tuhan itu akan memfokuskan kita kepada satu kenyataan. Tidak ada yang lain. Yaitu hanya hati Tuhan yang dipuaskan. Hati Tuhan yang disukakan. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah pengharapan. Waktu tanah perjanjian itu sudah diberikan kepada mereka. Catatan Alkitab mengatakan 6 tahun lamanya Yosua bersama-sama dengan bangsa Israel. Mereka berperang, mereka merebut setiap jengkal tanah perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Melalui perjanjian abadi kepada Bapak Abraham. Dan kekasih-kekasih Tuhan, generasi terkemudian. Mereka menggenapkan janji itu. Dan untuk itu mereka berjuang. Mereka merebut. Biar demikianlah kehidupan kekristenan kita. Bahwa yang namanya anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kehidupan kekal. Masuk di dalam kerajaan sorga. Itu adalah sebuah berkat yang begitu mulia. Nilainya melebihi dari semua pencapaian manusia di dunia ini. Nilainya lebih mulia dari semua kekayaan yang dunia bisa sediakan buat kita. Yaitu sebuah kehidupan di dalam kerajaan sorga. Dan untuk itu saudara, kita harus berjuang. Menanggalkan cara hidup lama kita. Mentalitas-mentalitas budak-budak dosa. Itu harus ditanggalkan dalam hidup kita. Dan kita berjuang mengenakan kodrat ilahi kita. Tabiat-tabiat sorgawi. Kehidupan sebagai seorang pemenang. Yang berjuang tidak pernah menyerah. Yang berjuang tidak mengenal kata kalah. Untuk mencapai yang namanya kemenangan, kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus Yesus. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu membawa kita kepada sebuah kehidupan yang kudus. Atau sebagaimana tema hari ini, pengharapan yang menguduskan kita. Kita belajar dari firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima. Dan suratan 1 Petrus pasal yang pertama. Dari dua suratan ini, kita mau belajar prinsip-prinsip ilahi. Yang di dalamnya ada kuasa ilahi yang akan memampukan kita. Bukan saja kita mengerti, tetapi kita akan mengalami setiap yang namanya janji firman Tuhan bagi setiap hidup pribadi kita. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Lalu selanjutnya kita akan membaca dalam 1 Petrus 1, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari bersama-sama saya ingin membacakan ayat firman Tuhan. Dan setelah itu kita membuka hati kita supaya kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian dan pencerahan bagi kita. Untuk kita bisa mengerti pengharapan di dalam Kristus yang membawa kita hidup di dalam pengudusan kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada
kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita lanjut membacaan ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya ulang kalimat yang terakhir. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan di dalam perjalanan iman kita, di dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Sekalipun hari-hari ini mungkin masih kita menemukan ada begitu banyak kesesakan-kesesakan. Tetapi kesesakan hari ini tidak lagi membuat kita menjadi berat. Kesesakan ini tidak lagi membuat kita menjadi putus asa. Tetapi kesesakan-kesesakan ini justru membawa kita kepada satu pengharapan yang kokoh. Oh, di balik kesesakan ini ada satu kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, ya. Dalam menjalani kehidupan real di dunia yang penuh dengan masalah ini, pasti semua orang akan berjuang untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik di hari esok. Semua sedang berjuang. Dan di balik perjuangan itu ada satu pengharapan yang mereka taruh di hari depan mereka. Supaya melalui perjuangan mereka, mereka akan mendapatkan hari esok mereka lebih baik. Itulah pengharapan dunia, itu adalah pengharapan manusia. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, seringkali pengharapan itu justru mengecewakan. Bukan keberhasilan yang kita raih, tapi justru tidak jarang ada begitu banyak kehancuran dan kegagalan. Kenapa? Karena seringkali dalam kita memperjuangkan itu, kita seringkali terjebak dengan kebenaran-kebenaran kita, sehingga kita mengabaikan kebenaran yang sesungguhnya. Kita berjuang atas nama kebaikan, tapi seringkali perjuangan kita yang mengatasnamakan kebaikan, justru kita menginjak-injak nilai dari kebaikan itu sendiri. Kalau kita lihat di dunia hari ini, ada begitu banyak orang berjuang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Tapi sebenarnya dalam berjuang mencapai sebuah tujuan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat, mereka justru menginjak-injak kepentingan masyarakat itu sendiri. Inilah sebuah kebenaran dunia yang justru membawa manusia kepada yang namanya kehancuran. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, kita bersyukur hari ini. Firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengertian akan sebuah pengharapan yang sesungguhnya. Dan pengharapan itu akan membawa kita di dalam sebuah kehidupan yang jauh lebih indah. Satu kehidupan yang jauh lebih mulia. Satu kehidupan yang menjadi cemerlang. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu kata di dalam Alkitab kita yang mengatakan tentang kudus. Yaitu dari satu kata yang
dikatakan hagios. Yang memiliki pengertian sebuah pemisahan dan proses untuk menjadikan. Ya. Jadi kalau boleh saya ingin bagi hari ini pengharapan yang menguduskan. Kata menguduskan itu dari kata dasar hagios, kudus. Atau pengharapan yang akan membawa kita di dalam sebuah pemisahan untuk kita diproses pada akhirnya menjadikan kita cemerlang, menjadikan kita mulia, menjadikan kita sempurna atau kita utuh, bulat, sempurna. Dan pemisahan yang membawa kita proses untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Inilah rencana Tuhan dari sejak semula. Dan inilah tujuan Tuhan membawa kita di dalam kesesakan-kesesakan hari ini. Karena rencana Allah dan tujuan Allah dalam hidup kita tidak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun juga. Dan kita sedang memberi diri kita untuk kita masuk di dalam proses yang Tuhan sudah tetapkan. Supaya apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita, itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Di mana kita menjadi cemerlang, kita mulia, kita sempurna, dan kita mencapai keserupaan dengan Yesus Kristus itu sendiri. Saudara kekasih, saya ingin mengajak pertama kita memperhatikan bagaimana pengharapan yang mengecewakan. Ya. Sebelum kita mau melihat pengharapan yang justru akan membawa kita dalam sebuah kehidupan yang cemerlang, mulia, sempurna. Kita melihat dulu sebuah perbandingan pengharapan yang dunia berikan. Dan pengharapan itu mengecewakan. Sebab pengharapan itu akan membawa kita kepada kehancuran. Saudara, tidak sedikit dalam kehidupan kita. Dalam iman percaya kita kepada Yesus, kita menaruh pengharapan bahwa hidup kita akan jadi lebih baik. Dengan sebuah pengertian begini. Kalau saya hidup hari ini miskin, tidak punya apa-apa, saya percaya kalau saya mengikut Yesus, saya akan menjadi kaya. Nah, saudara kekasih, kalau dulu saya tidak punya rumah, saya hidup kontrak dari satu kontrak ke kontrak yang lain. Saya punya pengharapan, saya ikut Yesus, saya tidak tinggal hidup di dalam keadaan kontrak, tapi saya percaya saya bisa membeli rumah. Tidak lagi kontrak. Bahkan saudara kekasih, waktu sudah punya rumah, ada satu pengharapan lagi. Kalau saya sudah punya rumah tapi ada di daerah yang tidak elit, saya percaya di dalam Yesus saya punya pengharapan. Nanti saya bisa punya rumah di tempat yang elit. Rumah yang megah, rumah yang mewah. Saudara, ada mungkin pengharapan yang lain. Kalau menjadi seorang hamba Tuhan, ya. Oh, saya punya pengharapan nanti saya menjadi hamba Tuhan yang terkenal. Oh, saya punya hamba Tuhan yang dalam tanda kutip berhasil menurut ukuran manusia. Punya pelayanan, gedungnya besar, jemaatnya ribuan. Saudara, ada harapan-harapan yang ditaruh di dalam sebuah bungkus rohani. Iman di dalam Kristus. Tetapi saudara, percayalah bahwa semua ketidaktepatan yang selama ini kita hidupi, kita sedang berhadapan dengan sebuah kenyataan. Tuhan sedang menggoncangkan semuanya itu. Sebab di balik semua pengharapan yang tadi saya sebutkan, di dalamnya didorong oleh yang namanya ego kita. Keangkuhan hidup kita. Kesombongan kita. Saudara, pada waktu saya masih sangat muda di dalam rohani, ya. Saya mendengar dan saya belajar begitu banyak khotbah-khotbah yang memberikan sebuah pengharapan. Kita akan diberkati Tuhan seperti Abraham. Bahkan Ishak menjadi kaya, bertambah kaya, semakin kaya. Saudara, itu sebenarnya bukanlah menjadi tujuan utama kita. Itu hanya sebuah
akibat kalau kita memiliki kualitas hidup seperti Abraham. Kalau kita memiliki kualitas hidup seperti Ishak. Maka berkat-berkat itu dengan sendirinya akan mengikuti kita. Tetapi kenyataannya saudara, dari apa yang diajarkan, apa yang saya terima, saya terjebak dengan yang namanya kekayaan itu, keberhasilan. Dengan mengesampingkan proses. Dengan seakan-akan tidak penting kualitas hidup dan iman seperti Abraham dan Ishak. Itu tidak menjadi utama, itu tidak menjadi penting. Kenapa? Yang menjadi utama adalah berkat-berkatnya. Kekayaan-kekayaan secara finansial. Itulah yang menyesatkan iman kekristenan kita. Itulah ketidakmurnian yang akan Tuhan runtuhkan di hari-hari ini. Sebab yang terpenting yang Tuhan maksudkan adalah supaya bagaimana kehidupan kita memiliki kualitas-kualitas iman. Seperti bapak-bapak beriman. Seperti bapak Abraham. Yang melahirkan generasi dengan janji Tuhan. Sehingga dia disebut sebagai anak perjanjian. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Itulah pengharapan-pengharapan yang akan membawa kita kepada kekecewaan. Sebab ujung dari semua pencapaian kita. Itu akan lenyap dan dibinasakan oleh Allah. Semua prestasi dan kebanggaan dari yang namanya bentuk-bentuk materi. Itu semuanya akan kita tanggalkan. Itu semuanya akan kita lepas. Saudara, kalau kita tidak rela apa yang kita genggam hari ini untuk kita lepaskan, maka nanti dengan dipaksa dan terpaksa, kita tidak bisa menolak, kita melepaskan dan kita harus melepaskan. Saudara, kalau kita dengan rela, semua yang berat, semua yang susah, itu menjadi ringan dan mudah. Tetapi kalau segala sesuatu itu karena dipaksa dan terpaksa, yang ringan pun menjadi berat dan susah. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, kita mau melihat hari ini pengharapan yang akan membawa kita hidup di dalam kecemerlangan, kemuliaan. Pengharapan yang membawa kita hidup dalam pengudusan kita. Roma pasal yang kelima tadi sudah kita baca bersama-sama. Dari ayat yang 1 hingga ayat yang kelima, saudara kekasih. Dikatakan bahwa kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang pertama, iman yang menyelamatkan kita, itu membawa kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya saudara, kita diperdamaikan dan mari kita tinggal di dalam hidup berdamai dengan Allah. Yang seringkali kita abaikan, yang seringkali kita lupakan, kita merasa diri berdamai dengan Tuhan. Seakan-akan semuanya baik-baik saja. Oh, tidak ada masalah, berkat masih mengalir. Tapi saudara kekasih, kita tertipu. Sebab bicara tentang kita hidup diperdamaikan, itu artinya tidak ada lagi hal-hal yang akan membuat kita terbuang dan terpisah dari hidup yang diperdamaikan. Dan kita tahu bahwa dosa itulah yang akan membuat kita terbuang dari sebuah hidup yang sudah diperdamaikan. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita perlu hidup di dalam kuasa pertobatan itu. Pertobatan bukan sebuah ritual agama karena akibat dosa. Lalu kita mengalami kehancuran, kita mengalami kondisi buruk. Lalu kita menangis terseduh-seduh. Kalau kita menangis jadi-jadinya, kita minta ampun, kita menyesal karena akibat. Tetapi tidak membawa kepada perubahan hidup. Itulah pertobatan yang palsu. Itu pertobatan yang tidak sejati. Tuhan mau kita tinggal hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kuasa pertobatan bukan saja membuat kita menyesal, tetapi justru membuat kita untuk kita berjuang tidak lagi tinggal di dalam kesalahan. Sebab setiap kesalahan yang tidak kita selesaikan itu membuat kita tidak tinggal dalam hidup perdamaian dengan Allah kita. Saudara, hidup berdamai dengan Allah ini tidak berbicara tentang sebuah situasi yang baik-baik saja. Karena seringkali
kita mendukakan apa yang Roh Kudus sudah ingatkan kepada kita. Dan kalau kita tidak memperhatikan suara hati nurani kita yang oleh Roh Kudus mengingatkan kita, cepat atau lambat, kuasa hati nurani kita yang digerakkan Roh Kudus itu tidak akan lagi kita hiraukan, kita abaikan. Bahkan kita merasa benar, bahkan kita merasa kita dibela Tuhan. Dengan apa? Kondisi baik-baik saja. Padahal faktanya kita sedang menipu diri kita sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, oleh sebab itu kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Hidup didamaikan dengan Tuhan, hidup tinggal dalam kuasa pertobatan, itu akan membawa kita melangkah masuk lebih dalam, yaitu hidup di dalam kasih karunia. Nah, saudara, hidup di dalam kasih karunia ini dikatakan, bahkan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan. Di dalam kasih karunia inilah kita akan mampu teguh, berdiri tegak di tengah goncangan, di tengah badai. Kita akan tetap berdiri teguh dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Nah, saudara, ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita bahwa pengharapan untuk menerima kemuliaan itu harus melewati sebuah kondisi, ya. Dikatakan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Saudara, kita bukan cuma berdiri teguh dan kita bermegah akan pengharapan kemuliaan yang akan kita terima. Tetapi juga dalam kasih karunia itu kita akan bermegah di dalam kesengsaraan. Tidak ada yang namanya kemuliaan di luar salib. Sebab segala kemuliaan yang ditawarkan dunia ini itu hanyalah sebuah kebohongan. Kemuliaan yang sesungguhnya itu hanya bisa kita terima dan kita alami di dalam kuasa salib itu sendiri. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, kita yang hidup diperdamaikan dengan Allah, kita harus masuk di dalam kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itulah kita punya pengharapan akan hidup kemuliaan. Dan untuk itu saudara, kita harus bermegah di dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena kesengsaraan itu akan membawa kita kepada ketekunan. Dan ketekunan akan membawa kita kepada tahan uji. Dan tahan uji itulah yang akan menimbulkan pengharapan. Nah, saudara, pengharapan yang akan menguduskan kita, itu adalah pengharapan yang lahir setelah melalui proses hagios, setelah melalui proses dipisahkan, diproses. Atau yang dikatakan oleh Alkitab tadi, bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan yang Tuhan mau kita alami adalah sebuah kesengsaraan dalam sebuah pengertian di mana segala keangkuhan hidup, kenikmatan daging, keinginan mata, itu mulai yang namanya ditanggalkan dan dipatahkan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita melihat ulang perjalanan 10 bulan memasuki tahun 2020. Awalnya kita panik. Awalnya kita juga ikut yang namanya limbung. Awalnya kita juga yang namanya seakan-akan tempat di mana kita berdiri itu mulai yang namanya goncang. Tapi kita bersyukur. Kita yang sudah ditebus oleh darahnya. Dan oleh kuasa darah itu hidup kita dimeteraikan menjadi milik kepunyaannya. Awal dari goncangan itu membuat apa yang tidak murni dalam hidup kita mulai berguguran. Dan biar kiranya hari ini yang sisa yang tinggal dalam kehidupan kita yang benar, yang murni, yang kokoh, yang berdasar atas firman Tuhan, yang murni dan yang suci. Saudara, kalau hari ini kita masih bisa berdiri di tengah kondisi goncangan yang masih berlangsung.
Kita sedang mengalami kesengsaraan. Tapi kesengsaraan ini justru akan menciptakan sebuah pengharapan akan kemuliaan. Karena kesengsaraan ini akan membawa kita pada proses ketekunan. Kekasih-kekasih Tuhan, bicara tentang ketekunan, itu berbicara tentang sebuah kualitas kehidupan manusia yang sudah terbukti bahwa dia sudah melewati ujian. Kalau dia belum melewati ujian, dia belum terbukti, dia belum menghasilkan ketekunan. Nah, saudara kekasih, ini yang Tuhan mau setiap kita akan hadapi. Apakah iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan, sungguh kita menginginkan sorga, sebuah kehidupan yang abadi, dengan konsekuensi segala kenikmatan dunia yang hanya memuaskan keakuan kita, yang hanya memuaskan keinginan mata dan keangkuhan hidup, itu harus ditanggalkan total. Tidak 99%, tapi 100%. Sebab Alkitab mengatakan bahwa saudara, rubah yang kecil itu harus ditangkap. Jangan saudara berpikir rubah yang kecil itu tidak apa-apa. Tapi itu justru nanti akan merusak yang namanya panen anggur. Saudara kekasih, kalau kita mau memiliki pengharapan yang sepenuhnya kepada langit yang baru, bumi yang baru, relakan dan izinkan semua keangkuhan-keangkuhan hidup yang timbul karena keinginan mata dan keinginan daging. Itu ditanggalkan dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak salah kita punya sebuah iman pengharapan hidup dalam berkat Tuhan secara materi seperti Abraham. Tetapi menjadi masalah yang besar kalau saudara mengejar berkat materi secara seperti Abraham, tapi saudara mengabaikan sebuah kualitas hidup rohani seperti Abraham. Maka sesungguhnya pengharapan saudara itu adalah pengharapan yang disediakan oleh iblis. Pada waktu dia datang kepada Yesus di dalam yang namanya pencobaan itu. Seluruh dunia, kemewahan, kemegahan, yang di dalamnya ada keangkuhan dan kesombongan keakuan. Iblis sediakan dan berikan. Tapi dengan satu syarat, engkau menyembah dia. Saudara, mungkin kita tidak perlu menjadi yang namanya anggota gereja setan sebagai penyembah setan. Tapi kalau hidupmu, engkau mengejar segala kemewahan dunia untuk memuaskan keangkuhan hidup, untuk memuaskan keinginan mata dan keinginan daging, sesungguhnya engkau sedang menyembah kepada yang namanya setan. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, untuk kita menginginkan hidup di dalam langit yang baru, bumi yang baru, kehidupan yang kekal dan abadi dalam kerajaan sorga, tidak ada yang namanya jalan pintas dan jalan mudah. Jalannya sempit dan sukar. Tidak ada yang namanya 99% untuk Tuhan dan 1% kita sisakan untuk dunia dan diri kita. Tetapi yang Tuhan mau, bagaimana iman kita secara penuh, bulat, utuh, sempurna. Semuanya hanya untuk Dia. Semuanya untuk menyenangkan hatinya. Semuanya hanya untuk memuaskan hatinya. Menyukakan hatinya. Dan tidak ada tersisa sedikit pun untuk diri kita dan dunia bagi kita. Inilah perjuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam iman percaya kita kepada Yesus. Satu pertandingan iman. Perjuangan untuk kita boleh menanggalkan satu tabiat dosa kita. Dan kita berjuang mengenakan tabiat ilahi, kodrat ilahi itu. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan. Pengharapan yang Tuhan mau itu boleh muncul dalam kehidupan kita. Pengharapan ini seperti bahan bakar yang terus terisi penuh di dalam mesin kehidupan kita. Supaya kita akan terus bergerak maju ke depan.
Kita sampai kepada tujuan akhir. Kita sampai kepada garis akhir pertandingan iman kita. Dan kita mencapai mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang sudah disediakan bagi kita. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, mari kita memulai sebuah babak baru di hari ini dan hari ke depan. Hidup pada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Pengharapannya akan membawa kita hidup di dalam pengudusan kita. Pengharapannya akan membawa kehidupan kita menjadi cemerlang, menjadi mulia, menjadi sempurna, mencapai keserupaan dengan Kristus Yesus. Pengharapan itu harus lahir dari kuasa kematian Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan dengan kematian Kristus Yesus, maka kita akan menjalani hidup hari ini dan ke depan, di mana kuasa kebangkitan Kristus itu makin nyata dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak ada yang lebih menarik untuk kita mau jalani hari hidup di tengah pembinasaan yang sedang terjadi, kehancuran yang sedang berlangsung. Tidak ada pengharapan dan gairah hidup yang akan bisa mengalahkan semua kesusahan itu. Semua kesesakan itu. Selain sebuah pengharapan hidup akan sebuah kemuliaan abadi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara kekasih, kalau di dalam perjuangan hidup di dunia ini mencapai sesuatu. Seorang atlet, dia akan rela dalam waktu yang bukan 1-2 hari. Bukan cuman berminggu-minggu, bukan cuman berbulan-bulan. Tapi mungkin hari-hari hidup yang dia jalani. Dia harus menjaga kondisinya. Dia tidak boleh makan sembarangan. Dia tidak boleh hidup sembarangan. Dia harus menjaga pola hidupnya dengan benar. Pola makannya dengan benar. Hanya untuk satu tujuan. Sebuah pertandingan yang akan dia ikuti. Dan meraih kemenangan. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa harga yang harus dibayar. Kalau untuk dunia kita bisa, kita mampu. Terlebih untuk sebuah hasil yang jauh lebih indah, jauh lebih kekal dan mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Untuk itu, mari kita mau jalani hari kehidupan kita ke depan ini. Kita mau mengalami setiap kesesakan yang sedang terjadi. Tidak lagi dengan sebuah kondisi hidup yang penuh dengan persungutan. Tidak lagi hidup dengan sebuah kenyataan hari depan kita sepertinya menjadi buram. Tapi justru sebaliknya, dengan kuasa firman kita memiliki sebuah pengharapan yang kokoh. Kita berdiri bermegah di dalam kasih karunia untuk kita menerima kemuliaan yang disediakan. Tetapi di dalam yang namanya pengharapan kita juga sadar kita akan bermegah di dalam segala kesesakan, kesukaran yang sedang terjadi. Saudara, kalau kita sudah terlatih dengan segala yang sesak, yang sukar, justru yang sesak, yang sukar itu justru menjadi nikmat dan indah. Mari saudara, kita mau menikmati di tengah kesukaran dan kesesakan itu nikmat yang Tuhan sediakan. Menaruh harapan kita bukan lagi kepada yang fana, bukan apa yang ada di dunia. Tapi kita menaruh pengharapan kita kepada yang kekal, yang abadi. Langit yang baru, bumi yang baru. Yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan akan memampukan kita. Untuk kita akan tetap dengan tegar, kita berdiri kokoh, kita menghadap hari depan kita di tengah kesesakan dan kesusahan. Tapi kita punya sebuah gairah akan kemuliaan yang tersedia di balik semua kesesakan ini. Tuhan kiranya menolong kita. Apapun masalah hidupmu hari ini, jangan hidupmu berfokus kepada masalah.
Tapi mari palingkan wajahmu, perhatianmu, fokus hidupmu kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Tuhan yang akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita bukan saja bertahan, tapi akan terus berjuang dan kita meraih garis akhir kita. Kemenangan iman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Pertolongan Tuhan ada atas hidup saudara. Engkau yang susah, terima penghiburan dari Tuhan. Engkau yang sedang berbeban berat, terima kelegaan yang datang dari Tuhan. Bahkan engkau yang sedang bermasalah dengan kesehatan, terima kuasa bilurnya. Bukan saja menyembuhkan engkau, tapi kuasa firman-Nya akan menyempurnakan kehidupanmu di dalam anugerah dan kemurahan-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh mendapatkan anugerah, sebuah hidup pengharapan untuk kami boleh mengalami kemuliaan dan kesempurnaan. Untuk itu Tuhan, biar kehidupan kami makin dikuduskan. Hidup kami makin dipisahkan, makin diproses, makin didandani, makin disempurnakan. Untuk pada akhirnya kami boleh menjadi cemerlang di hadapan-Mu. Kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Bapa, hamba berdoa, kiranya berkat yang datang dari tahta anugerah Allah Bapa turun atas setiap kehidupan kami umat ketebusan-Mu. Berkat yang di dalam Kristus Yesus Sang Putra dan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kami, yang akan melingkupi kami, yang akan menopang dan mendukung kami. Untuk kami akan terus melangkah dan kami boleh mencapai kesempurnaan iman kita, keserupaan dengan Kristus Yesus. Mencapai garis akhir dan mahkota kehidupan itu akan kami terima. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semuanya. Bahkan semua yang mendengar, semua yang mendapatkan anugerah untuk boleh mendapatkan berkat melalui pemberitaan firman ini. Kiranya anugerah kemurahan sorga itu mengalir bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa. Dan secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di hari-hari di mana goncangan, kesesakan sedang terjadi. Kami percaya di balik semuanya ini, tangan anugerah-Mu sedang mengerjakan apa yang menjadi rencana-Mu atas negeri dan bangsa kami. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden Jokowi. Anugerah kemurahan Tuhan yang akan meneguhkan dan mengurapi memampukan hamba-Mu untuk memimpin negara dan membawa bangsa ini mencapai rencana Allah. Memberkati semua menteri, memberkati semua jajaran baik dari TNI, Polri. Oh Tuhan, aku berdoa bahkan menyerahkan semua masyarakat yang hari ini sedang mengalami kontradiksi, pro dan kontra dalam setiap keputusan perundang-undangan. Aku berdoa biar di atas semuanya ada tangan kemurahan Tuhan yang akan terulur. Tuhan, aku berdoa untuk pribadi-pribadi kelompok yang memang mementingkan kepentingan diri sendiri, memperkeruh situasi dan kondisi. Aku berdoa biar mereka akan berhadapan dengan kuasa sorga yang akan berurusan dan yang akan menggagalkan setiap rencana jahat mereka. Aku berdoa memberkati bangsa dan negara ini di dalam anugerah berkat Tuhan. Biar kiranya tercurah atas Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Dan hamba berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan dan kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.